Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di Kana Bola Plus. Jadi hari ini saya mau buat video membahas bursa transfer Persib di musim yang baru ya, 2025-2026. Kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, jadi setelah kemarin itu terakhir Persib sudah mulai banyak mengumumkan beberapa pemain barunya ya, baik asing maupun pemain lokalnya. Dimulai dari nama yang paling sering dicari oleh bobotoh dan juga fans Persib, Sadil Ramdhani, yang sudah kalau nggak salah 2 musim terakhir lah Sadil itu dikaitkan terus ke Persib, termasuk di musim lalu ya, dari awal musim maupun di jendela transfer bulan Desember. Tapi satu dua hal ditahan dulu gitu, mending nunggu free transfer atau kontraknya habis di klub dia bermain. Dan sudah resmi Sadil, dan seperti kata Deputi CEO Kang Adit, katanya sebelum tanggal 30 memang seluruh pemain baru akan diumumkan, baik di media resmi Persib maupun media-media yang nanti jadi partner mereka gitu. Dan sudah terbukti juga setelah kemarin ada nama Sadil Ramdhani, terus juga berlanjut ke Hamra Helhanusa ya, adik dari Rezaldi Helhanusa. Terus kemarin lagi ada nama William Marsilio yang sudah dia spill juga, sebenarnya dia sudah gatal sepertinya, karena akun dia dan akun official timnya dia kalau nggak salah. Jadi dia kayak punya tim marketing gitu atau tim khusus grup medsos itu spill Persib terus, cuman dengan kode-kode ya, dan sekarang akhirnya resmi lah William Marsilio ini. Dan juga ada nama Luciano Goycochea, ini kalau nggak salah sepupunya Alexis McAllister yang pemain Liverpool itu yang digosipkan ke Madrid ya. Terus kemarin baru juga diumumkan bahwa Alfreanda Dewangga dan Julio Cesar. Nah, Alfreanda Dewangga ini juga sama seperti Sadil, 1-2 musim terakhir dikaitkan ke Persib, tapi memang tidak jadi karena memang pada saat itu dia kontraknya masih panjang, sekitar 2-3 tahun. Dan musim ini juga sebenarnya dia masih terikat kontrak sampai 2026 kalau nggak salah ya, atau 2027, lupa, 1-2 tahun lagi sisa. Apakah sistemnya dipinjam atau ditebus oleh Persib? Nggak ada informasi begitu internal dari Persib sendiri. Lalu nama terakhir ada Julio Cesar tadi yang baru diumumkan ya. Dia juga sudah di-spill oleh Kang Adit. Yang terbaru adalah nama backnya adalah mantan kiper Inter Milan zaman dulu dari Brazil ya. Orang udah pada tahu lah kiper Brazil di Inter kan cuman dia doang gitu. Yang lain kita familiar juga, ada Pagliuca, Toldo, sekarang Jan Sommer gitu. Jadi orang udah pada nebak, cuman kemarin sempat ada 2 nama Julio Cesar yang mana nih gitu. Tapi ya pemain asal Chiang Rai, dia Liga Thailand. Dan ini pemain asingnya baru berapa ya? 1, 2, 3 kalau nggak salah. Dan sebenarnya Persib butuh 8 pemain karena kemarin sebelumnya juga sudah resmi Persib mengumumkan hatur nuhun atau terima kasih untuk pemain yang sudah pergi. Terakhir adalah DDS ya, David da Silva, yang sebenarnya 2 nama terakhir ini, Gustavo Franca dan DDS, jadi pemain yang terakhir diumumkan karena ke-1 sebenarnya Gustavo Franca masih punya potensi besar, selain umurnya juga masih tidak terlalu atau belum terlalu tua, 28 tahun, dan dia juga kemarin mainnya bagus. Meskipun di putaran pertama agak kurang, belum peak perform ya, baru dimulai putaran kedua sampai terakhir jadi sering cetak gol, 6 gol dicetak mengalahkan Nick Kuipers. Pasti jadi rebutan banyak klub termasuk di Liga 1. Deal kontrak pastinya yang tidak sepakat oleh manajemen, mungkin ya seperti yang Bojan Hodak bilang, efek dari tim juara adalah satu adalah pasti nilai pemain tersebut semua naik, baik yang bintang, pemain senior, pemain cadangan maupun pemain mudanya gitu yang potensial pasti akan naik secara market value-nya ya. Tapi kalau dia punya agen atau manajer pastinya nanti akan disebar ke semua klub yang berminat, dan si peminat pun pasti akan bayar lebih mahal daripada yang dia terima di Persib sebelumnya gitu. Artinya mungkin bisa aja satu kali dari harga, 2 kali dari nilai kontrak yang sebelumnya dia dapat di Persib. Nah ini yang Bojan Hodak bilang kesulitan daripada mempertahankan pemain, khususnya pemain inti ya, pemain bintangnya gitu. Dan hampir semua hengkang, kalau nggak salah ada yang dilepas itu 12 pemain ya, atau 14 pemain, saya kurang juga. Tapi pastinya 8 pemain asingnya semua hengkang, termasuk kiper Kevin Ray Mendoza, Nick Kuipers juga yang katanya quote on quote ini
sudah deal dengan Dewa United dan sudah di-spill juga oleh presiden dari Dewa United sedang nego. Artinya memang kayak kalau sekelas Dewa oke-oke aja gitu untuk soal nilai kontrak. Yang penting ambisi untuk ngumpulin the dream team ini, saya sih bisa bilang Dewa memang lebih lebih the dream teamnya daripada Persib ya. Untuk soal ngumpulin pemain bintang ya, kita kemarin juga bisa lihat hampir semua pemain incaran klub-klub besar mampir ke Dewa United. Kita punya pemain yang pasti jadi rebutan, ada Messi Doro, Jaja, semua ada di sana. Alex Martin, Marukawa ada di sana, Kambuaya, Sonny Stephen masih ada. Nah itu jadi memang kayaknya memang ini ngumpulin pemain bintang Dewa United. Terus saya bahas lagi untuk DDS, sebenarnya kontraknya masih ada sisa setahun, tapi mungkin nego terakhir atau gimana gitu, atau mungkin DDS lebih legowo takut cedera panjang lagi ya. Saya nggak tahu juga kalau misalkan ada pemain yang masih terikat kontrak, memang ada kesulitan kan untuk dibeli atau dijual oleh klubnya karena Indonesia masih belum menggunakan sistem. Jarang ada pemain yang ditebus, ada sih, cuman nggak pernah di-spill oleh klub-klubnya karena mungkin tidak etis lah atau nggak enak aja, atau padahal di luar negeri atau di Eropa sana gitu ya, hal yang wajar 150 juta gitu, bahkan membuat rekor kan. Neymar aja yang mainnya masih kayak gitu aja masih jadi pemain termahal gitu, bahkan Mbappe ada di peringkat keduanya gitu, padahal secara skill masih bagusan Mbappe. Nah itulah yang belum terjadi di Indonesia, meskipun banyak dan sudah banyak yang spill juga pemain-pemain yang sisa kontrak setahun 2 tahun, banyak klub besar berani nebus gitu. Meskipun tidak dipublikasikan atau tidak diumumkan secara resmi, paling pakai istilah undisclosed gitu. Nah ini dia. Jadi Persib ini sampai nanti tanggal 30 akan terus mengumumkan pemain barunya, baik lokal maupun asing. Nah ini pemain-pemain yang belum diumumkan dan pasti para bobotoh atau fans Persib masih nunggu karena rumor atau isunya sih sudah merebak di luar sana. Jadi kita sebenarnya tinggal nunggu aja nih gitu. Karena sekarang itu udah banyak sih Fabrizio Romano lokal gitu. Kita bisa percaya lah di atas 50%. Atau mungkin bisa mendekati 70-80 karena memang bocorannya udah jadi rahasia umum gitu. Ada nama Berguinho asal Borneo FC, terus juga ada nama siapa yang diumumkan ya? Kayaknya baru Julio Cesar, Guy Koshea, Marsilio William Barros. Dia dari liga mana ya? Liga Arab ya? Ya Liga Jazirah Arab lah, bukan Arab Saudi. Jadi kayaknya dia jadi striker deh. Nah ini kayaknya baru rampung 5 pemain, 3 pemain ini kayaknya masih nego nih, yang udah fix kayaknya ya gitu, karena banyak bertebaran nama-nama yang diisukan, mulai dari Leo Gausho, mantan pemain Borneo FC kemarin main di Liga Turki. Terus juga ada nama back dari luar juga gitu, ada beberapa nama juga. Dan terus untuk posisi kiper nih nggak tahu nih, nggak ada rumor-rumor untuk pemain asing. Kemarin katanya isunya Adelson Maringa, tapi Adelson Maringa kemarin baru resmi diperkenalkan di Liga Malta. Artinya kan rumor itu terbantahkan. Terus juga ada nama sempat disepil kipernya Persita, Igor Rodriguez gitu. Tapi Igor Rodriguez juga diisukan ke Borneo gitu. Tapi Igor Rodriguez justru jadi perpanjang kontrak di Persita. Dan ada nama Alan Bernardon juga, tapi memang hilang gitu. Dan terakhir ada nama yang muncul adalah Cyrus Margono nih, pemain yang sudah di naturalisasi oleh ini ya, maksudnya jadi warga Indonesia gitu ya, meskipun dia sebenarnya bukan naturalisasi sih, dia kayaknya tinggal pilih negara deh kalau nggak salah, tapi nggak tahu apakah kemarin tuh karena udah telat milih atau gimana gitu, jadi ada proses naturalisasi lagi. Nah ya, Cyrus Margono diisukan akan ke Persib dan pastinya jadi kiper kedua dong di bawah Teja Paku Alam. Nah nggak tahu nih apakah itu sebatas isu atau memang sebenarnya sedang nego aja dan fix akan main di Persib, atau Persib memang Bojan Hodak kayaknya cukup aja deh, karena memang kemarin lihat performa Kevin di musim keduanya memang agak menurun sih, banyak yang nggak secanggih atau nggak seluas di putaran pertama gitu. Itu yang mungkin agak sedikit evaluasi dari coach Bojan dan tim. Kalau saya juga mikirnya gitu, kalau memang mainnya kayak gitu terus ya nggak jauh beda sama Teja gitu kan. Teja juga waktu main bagus ya bagus, kalau waktu lagi kagetan ya kagetan gitu. Jadi kayak mungkin itu yang jadi evaluasi. Mungkin sempat ada berita-berita miring juga lah, entah karena kata Kevin ya sebenarnya Kevin ingin lama di Persib, mungkin karena dicuekin gitu, karena
dia lebih ya udahlah legowo aja kalau emang dilepas. eh dari kiper tidak ada isu pemain asing. Untuk nama-nama banyak yang beredar rumor, tapi nah ini Persib masih nunggu 3 pemain asing tambahan, dan saya nggak mau kasih nama-nama karena enak kalau cuma nyebut nama asal main aja. Tapi kayaknya kalau sempat kemarin muncul ada sempat Gali Freitas tapi sudah resmi ke siapa, Persebaya, terus juga Leo Gaucho yang saya tunggu, dan satu nama sih yang udah fix katanya William Barros. eh ya mudah-mudahan besok udah ada peresmian lagi. Nah, yang jadi uniknya lagi sekarang Persib itu kalau bikin marketing pengumuman nggak yang biasa-biasa gitu ya. Katanya yang sempat bikin panas banyak klub-klub lain, bukan klubnya sih, lebih ke fans atau supporternya, karena ada yang bilang jangan supporter atau fans klub lain ya, supporter atau fans Persib sendiri banyak yang bilang terlalu lebay, terlalu gimmick, terlalu drama gitu. Tapi memang sebenarnya ini yang jadi nilai jualnya gitu. Ibaratnya kalau kita benci pasti kan kita juga suka. Dan itu karena kekesalan jadi kita tunggu. Nah itu dia. Dari mulai Sadil Ramdhani di Videotron lah, lalu kemarin perkenalan siapa? William Marsilio dan Gue Kose ya di mobil gitu, mobil kayak mobil pickup box gitu. Terus juga Dewangga dan Julio Cesar di media cetak gitu, di koran, yang sekarang orang udah jarang lihat koran ya atau baca koran ya gitu, karena dulu juga saya lihatnya koran itu terakhir berita bola dan koran bola, tabloid GO, Libero, Soccer gitu, udah nggak ada kan, udah punah gitu, udah dimuseumkan. Ini salah satu media yang juga ditampilkan oleh Persib, juga membantu UMKM kan, orang yang tadinya nggak excited sama koran sekarang justru ya ini membantu banget kan media marketingnya gitu. Dan kita masih nunggu nih ke depan apakah ada promo marketing apa lagi nih ke depan untuk memperkenalkan pemain barunya, mau asing mau lokal gitu. Dan kita masih penasaran. Terima kasih udah menonton video saya. Salam olahraga.